serta Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pariwisata Indonesia di tengah pandemi. Dan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Yohanes Baptista Wasiwangu dengan NIM 202 214 174. Yang kedua, Invita Narista dengan NIM 202 214 175. Yang berikut Angelina Betty dengan NIM 202 214 176. Dan yang terakhir, Angelina Dita dengan NIM 202 214 177. Yang pertama, yaitu fakta-fakta dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kemudian, berdasarkan data BPS tahun 2021, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,2 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,3%. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf di laman travel.detik.com memaparkan bahwa jumlah wisatawan lokal menurun sebesar 61% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan data BPS pada tahun 2020, pandemi mengancam 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja yang secara tidak langsung terkait sektor pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dalam laman republik.co.id, penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata sangat menurun. Kemudian, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam laman republik.co.id, proyeksi penerimaan devisa dari pariwisata pada tahun 2020 antara 4-7 miliar dolar Amerika. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, penurunan yang terjadi cukup signifikan karena penerimaan devisa pariwisata pada tahun sebelumnya hampir mencapai 20 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, opini dari anggota kelompok. Berkaitan dengan dunia hiburan di masa pandemi saat ini, ada pun pengalaman yang pernah saya alami saat melakukan perjalanan bersama teman saya. Dan tujuan dari perjalanan kami adalah sebuah pantai di kawasan bagian selatan Jogja, atau lebih tepatnya di daerah Borobudur. Tujuan kami ke sana adalah untuk melakukan refreshing serta ingin menjauhkan diri sejenak dari kebisingan kota. Yang kami alami ketika tiba di tempat tersebut adalah kurangnya pengunjung serta adanya perbatasan waktu. Hal ini diakibatkan oleh karena adanya pandemi virus corona yang sudah muncul sejak tahun 2019 yang lalu. Pandemi virus corona tersebut membuat dunia industri hiburan atau lebih tepatnya dunia pariwisata menjadi pincang serta tidak beroperasi secara maksimal sebab kurangnya pengunjung serta adanya pembatasan waktu kunjungan. Hal ini sangat merugikan bagi para pengurus tempat wisata serta menjadi batu sandungan bagi perekonomian warga setempat yang membangun usaha di sekitar tempat pariwisata. Semenjak adanya virus COVID-19, pemerintah mengharuskan masyarakatnya untuk berdiam diri di rumah. Jika ingin berpergian, hanya untuk melakukan hal-hal yang penting saja, dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi, semakin lama banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang diberikan. Seperti pengalaman saya pada
pada pertengahan bulan April, saya dan keluarga mengunjungi pantai yang berada di selatan Yogyakarta. Di situ banyak masyarakat yang lupa akan protokol kesehatan seperti lupa menggunakan masker, sehingga membuat para pengunjung yang berkunjung takut akan tempat yang berkerumun. Dengan ini, membuat wisata tersebut semakin lama semakin berkurang dan merasa rugi. Menurut saya, wisata virtual merupakan langkah yang paling efektif untuk para sektor pariwisata dan wisatawan, tetap bisa memberikan dan menerima hiburan. Cara ini merupakan langkah terbaik untuk meminimalisir angka peningkatan COVID-19, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan hidup sektor pariwisata dengan tema ide-ide baru. Dengan cara tersebut, sektor pariwisata dapat membangun ketertarikan wisata untuk nantinya bisa berwisata secara langsung dan memulihkan keadaan saat adanya pandemi. Maka dapat disimpulkan dari pendapat kami yaitu dengan adanya virus corona dapat membuat berkurangnya pengunjung yang berwisata sehingga dunia pariwisata mengalami penurunan yang drastis. Maka dari itu, jika ingin berkunjung ke suatu tempat untuk berwisata, pastikan tinggal tes atau tes rapid terlebih dahulu, serta mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada untuk mengurangi peningkatan COVID-19. Tempat wisata juga dapat membuat ide yang dapat dilakukan dengan awal untuk menaikkan kembali sektor wisata seperti semula. Selanjutnya ada opini dari pemerintah. Pemerintah telah menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 10 April 2020 untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah Indonesia yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penerapan PSBB mengatur agar tempat hiburan, wisata, dan pusat perbelanjaan ditutup pada 11 sampai 25 Januari 2021 yang diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diatur dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri. Kebijakan PPKM diberlakukan seiring pengetatan protokol kesehatan di sebagian daerah di Jawa Bali. Masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten mengeluarkan peraturan daerah melalui surat edaran SE sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah pusat terkait PPKM. Salah satunya Kepala Dinas Pariwisata DIY telah menerbitkan surat edaran yang meminta sektor pariwisata untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Selain diatur oleh SE Dispar, masing-masing Dispar, kabupaten atau kota turut mengeluarkan aturan lebih lanjut, seperti Dispar Kabupaten Gunung Kidul yang memberlakukan syarat surat keterangan negatif COVID-19 berupa hasil tes rapid antigen untuk wisatawan selama PPKM ini. Wisata virtual yang dikembangkan oleh berbagai pihak seperti Kemenparekraf, Pemda, serta masyarakat hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi. 4. Upaya pemerintah untuk memulihkan keadaan sektor pariwisata Indonesia di masa pandemi. Menurut Sutianto Febudi dalam Kumparan Bisnis 2021 menyatakan bahwa dalam kesempatan tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan beberapa arahan Presiden Jokowi terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan. Kemudian, pertama, kemudahan investasi oleh pengusaha, khususnya pelaku usaha pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, kedua, revisi kebijakan sektor keuangan, terutama yang berkaitan dengan vintage atau venture capital.
Dengan demikian diharapkan usaha-usaha dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkembang dengan kemudahan mengakses pendanaan. Dalam rapat paripurna Menparekraf, Sandiaga mengungkapkan bahwa untuk merealisasikan percepatan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak terlepas dari stabilitas politik dan keamanan, yaitu Menko Polhukam, Mahfud MD, TNI, dan Polri agar dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.